Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi melanjutkan video kita yang sebelumnya terkait esai di Chevening. Kalau sebelumnya kan kita membahas terkait esai nomor 1 tentang leadership. Nah, kemudian kita pada video ini akan membahas esai yang berikutnya tentang networking and influence skill. Jadi untuk esai yang kedua ini sebenarnya masih untuk strukturnya masih seperti esai leadership, karena kalau bisa dibilang ya teman-teman ya, kan ada 4 esai tuh. Kalau bisa saya kategorikan esai 1 dan 2, leadership dan networking, ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Intinya ini your past experience. Kemudian esai ketiga study in the UK, kemudian yang terakhir career plan. Jadi ini mungkin kayak current atau your future as well. Jadi yang study in the UK ini juga menceritakan tentang dirimu di masa depan, termasuk juga career plan. Nah, untuk dua ini, leadership dan networking, ini benar-benar menunjukkan siapa kamu di masa lalu gitu. Jadi untuk networking ini sendiri strukturnya masih sama. Jadi pilih beberapa contoh kasus atau cerita ketika kamu itu mengimplementasikan networking skillmu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kamu hadapi di pekerjaan atau di dunia profesionalmu. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena kembali lagi bahwa Chevening ini mencari orang atau mencari leader yang nantinya itu dia bisa memaintain hubungan antara dua negara bilateral antara UK dan Indonesia, sehingga skill ini sangat dibutuhkan gitu. Jadi teman-teman harus memilih cerita terbaik begitu ya. Kamu sudah pernah melakukan apa, kemudian pada saat itu ada masalah atau ada tantangan yang harus kamu hadapi, dan dengan kekuatan koneksimu, dengan skill networkingmu, kamu itu bisa menyelesaikan masalah itu dan mendapatkan outcome yang baik gitu ya. Jadi result dari projectmu atau kegiatanmu itu baik dan itu bisa impactful untuk banyak orang gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang, ini tidak harus melulu misal nih kamu mention aku punya link di kementerian bla 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 gitu ya, atau aku tuh punya kenalan lo bos di sini, atau temanku adalah orang yang punya jabatan di sini dan lain sebagainya. Itu semua nggak penting ketika kamu nggak punya networking skill yang bagus. Karena sebagai seorang leader, kita itu harus tahu bagaimana memanfaatkan koneksi kita untuk mendukung masa depan kita, untuk mendukung visi kita gitu ya. Jadi nggak penting seberapa tinggi temanmu atau koneksimu, tapi itu dikembalikan lagi kepada dirimu. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan mereka, memberdayakan mereka untuk mendukung komunitasmu, mendukung projectmu, kegiatanmu gitu ya, menyelesaikan masalah-masalahmu. Nah, itu adalah leader yang bisa mengoptimalkan networking gitu ya. Jadi pikirkan, kemudian untuk strukturnya seperti yang kemarin saya mention pada leadership. Jadi waktu itu saya secara singkat 2-3 paragraf pertama itu menceritakan networking itu apa, kemudian saya sampaikan bahwa saya itu memiliki networking pada misalkan pada 3 sektor yang paling dominan. Misal nih, saya punya networking paling banyak dengan Young Midwife Association atau organization gitu ya. Jadi banyak terkoneksi dengan organisasi-organisasi bidan di skup regional maupun nasional, komunitas-komunitas midwife gitu ya. Yang kedua itu adalah jaringan di organisasi profesi gitu, saya mention itu. Kemudian yang terakhir yang terbesar adalah jaringan network pada riset, karena pekerjaan saya selama 2-3 tahun sebelum saya berangkat itu saya berkecimpung di riset. Jadi networking saya banyak di riset juga gitu ya. Nah, di situ akhirnya saya mention satu-satu. Setelahnya di paragraf pertama adalah bagaimana saya
aksi gitu nggak berhasil juga sih. Bagaimana saya terlibat dalam banyak organisasi besar bidan-bidan muda di Indonesia, kemudian apa yang saya berikan kepada komunitas itu atau organisasi itu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua juga sama, apa pekerjaan saya sebelumnya yang melibatkan banyak peran organisasi profesi gitu ya. Misalkan kalau di Indonesia mungkin kayak Ikatan Bidan Indonesia atau Persatuan Obstetrik Ginekologi, Ikatan Dokter Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian kapan waktu itu saya mendapatkan project atau pekerjaan, kemudian saya bisa mengengage mereka karena aku punya koneksi dengan mereka gitu, sehingga pekerjaanku bisa berjalan dengan baik, intinya seperti itu, dan outcome-nya bagus gitu ya. Termasuk juga waktu itu di riset area, jadi yang terbesar di riset area waktu itu saya mention siapa-siapa saja gitu ya, saya sebutkan secara spesifik nama orangnya, siapa saja networking saya dalam bidang riset gitu, baik mungkin di lingkup internasional maupun nasional gitu, termasuk juga dengan banyak institusi di provinsi saya di Jawa Timur gitu ya, banyak dari dinas kesehatan, dari rumah sakit dan lain sebagainya, karena riset saya waktu itu juga melibatkan banyak kabupaten kota di Jawa Timur, sehingga menurut saya itu adalah modal yang bagus juga yang bisa saya tawarkan ke Chevening gitu. Nah, di sini setelah itu semuanya selesai saya mention, dan jangan lupa gitu ya, conclusion atau paragraf terakhirnya itu selalu mention apa peran Chevening atau UK dalam skillmu itu gitu ya. Itu yang selalu saya ingatkan. Dan saya percaya gitu ya bahwa orang-orang di Chevening ini adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan networkingnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, nggak harus kamu melulu kamu orang terdekatnya presiden atau kamu orang terdekatnya menteri keuangan misal seperti itu. Yang penting itu adalah bagaimana kamu bisa mengengage hubunganmu dengan orang lain, membawa mereka itu satu visi dengan kamu, kemudian mendorong mereka untuk berjalan beriringan dengan kamu, mendukung visi dan misimu, seperti itu ya. Dan saya percaya gitu ya, nggak ada cerita hidup orang atau pengalaman hidup orang itu yang biasa-biasa gitu ya. Setiap orang itu pasti punya fase dalam hidupnya itu dimana dia memberikan kontribusi untuk orang lain. Cuman selama ini mungkin yang saya amati gitu ya, dari artikel-artikel yang saya terima itu mereka mungkin kurang dipertajam lagi gitu cara penyampaiannya, cara berceritanya, sehingga cerita mereka itu menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dibagikan gitu ya. Jadi sering sekali saya ingatkan bahwa leader itu juga seorang reader gitu. Leader itu membaca gitu ya. Jadi ketika kamu banyak membaca, maka kosakata atau vocabulary-mu juga banyak gitu ya. Dan itu juga salah satu seni gitu ya, seni berkomunikasi. Nggak hanya sekedar kamu pinter ngomong public speaking face to face dengan orang, tapi juga bagaimana kamu bisa mendeliver ideamu dalam sebuah tulisan. Jadi bikin tulisan yang powerful, yang mana orang itu bisa kita bisa mempengaruhi orang lain melalui tulisan kita. Itu ya. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa saya bagikan terkait esai yang nomor 2 terkait networking. Nah, untuk berikutnya mungkin akan di video berikut untuk esai ketiga dan keempat ini akan saya bagikan di video selanjutnya, karena ini sudah 9 menit ya teman-teman. Jadi semangat, jangan lupa selalu gunakan struktur STAR di setiap esaimu. Mungkin seperti itu ya teman-teman, karena ini saya lagi di perpustakaan, saya lagi nyicil salah satu assignment saya di research methodology dan mereview ulang materi saya dan mau submit as formative assignment. Jadi ini karena saya mumpung sepi juga ya, jadi di perpustakaan itu banyak ruang-ruangan dan saya cenderung memilih ruangan yang memang kayak private gitu loh, jadi saya bisa belajar dengan fokus, kemudian sekaligus sholat ya, sholat di sini sekalian gitu.
Mungkin demikian ya teman-temannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, dadah.